Assalamualaikum, selamat berjumpa lagi teman-teman. Kali ini saya akan membuat konten dengan menumpang bus Sinarjaya 38RD dan perjalanan ini saya mulai dari kilometer 19. Selamat menyaksikan. Sebetulnya saya sering melakukan perjalanan pada malam hari dengan alasan biar tak panas dan biasanya dilakukan hari Jumat selepas habis kerja. Namun kali ini saya ingin mencoba menempuh perjalanan di pagi hari agar dapat melihat pemandangan seputar jalan yang kita lalui, karena kalau kita melakukan perjalanan malam yang kita bisa lihat hanya lampu-lampu gedung maupun lampu dari kendaraan yang lalu lalang. Memang kalau kita pulang kampung, berangkatnya pagi banyak yang bisa kita lihat sepanjang perjalanan, seperti jalan layang kereta api maupun jalan layang untuk kendaraan, bus dan sejenisnya. Di samping itu kita juga dapat melihat pemandangan indah lainnya seperti hamparan sawah dan ladang, serta bukit-bukit yang menghijau, sangat indah untuk dilihat. Dan seperti yang teman-teman lihat di sisi kanan saya adalah tiang-tiang penyangga jalan layang untuk lintasan kereta api listrik. Sangat indah bukan? Memang saat ini pemerintah terus menggenjot pembangunan infrastruktur, terutama jalan agar roda perekonomian di daerah maju pesat seiring dengan perkembangan zaman. Dulu saat jalan belum memadai, hasil ladang dan pertanian agak tersendat karena kendala jalan yang macet dan rusak. Tapi sekarang jalan sudah tol, jarak tempuh menjadi lebih singkat, sehingga hasil bumi para petani dapat langsung disalurkan ke pasar-pasar besar atau pasar induk. Namun biasanya truk-truk pengangkut jalannya harus malam karena kalau siang hari dapat mengganggu kelancaran kendaraan lainnya. Seperti yang Anda lihat, ruas jalan di siang hari didominasi oleh kendaraan pribadi atau kendaraan ekspedisi. Kita bersyukur jalan-jalan menuju Pulau Jawa dan sebaliknya kini sudah sangat memadai sehingga ketepatan waktu para awak bus maupun ekspedisi bisa dimaksimalkan. Akhirnya tiba di gerbang tol Pejagan. Di tempat ini biasanya para driver atau sopir bisa top up di gerbang tol ini untuk isi saldo kartu e-tolnya. Di tempat ini pula sering digunakan untuk menyimpan kendaraan-kendaraan yang terkena musibah kecelakaan lalu lintas. Rupanya ada truk yang mengalami kecelakaan lalu lintas, bodinya lumayan rusak parah, mudah-mudahan sopirnya selamat. Amin. Lanjut. Saat ini kita keluar dari jalan tol menuju Perupuk. Di daerah Perupuk menuju Bumiayu sering terjadi perbaikan jalan sehingga harus hati-hati membawa kendaraan. Kita nikmati saja jalan-jalan yang dilalui, walau kadang bertemu dengan jalan yang kurang baik atau bergelombang. Memang beginilah keadaannya. Namun jangan salah, nanti di depan kita akan bertemu dengan pemandangan yang sangat indah, yaitu hamparan sawah dan bukit-bukit yang hijau. Di tempat ini juga sering dipakai untuk beristirahat oleh para sopir sebelum melanjutkan perjalanannya ke tempat tujuannya, baik ke arah Jakarta maupun ke arah Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Nah inilah teman-teman kita sudah mulai memasuki daerah hijau yaitu hamparan sawah dan ladang juga bukit-bukit yang sangat indah. Sungai di sini belum kering walau sedang musim kemarau, mungkin karena sumber airnya dari bukit. View di sini sangat indah, depannya sawah dan belakangnya perbukitan. Mantap! Sawah-sawah di sini padinya sudah menguning dan sebagian sudah dipanen. Saat ini kita sudah memasuki Kota Tegal. Kota Tegal yang terkenal destinasi wisatanya adalah Guci yang menawarkan keindahan alam. Mohon maaf ya teman-teman, jika terdengar suara orang lagi melihat YouTube. Rupanya mereka sedang melihat trik sulap. Sepanjang jalan ini didominasi oleh pertokoan aneka keperluan rumah tangga. Baiklah teman-teman, mungkin sampai di sini dulu liputan mudik kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ada juga warga yang menjajakan karpet di pinggir jalan.